Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya teman-teman semua, teman-teman seperjuangan ya para pejuang ya calon TNI Polri ya. Nama saya Hari, saya dari tim Panara Course ya, dan pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk bercerita sedikit tentang tips and trik bagaimana cara belajar tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini terdiri dari beberapa subtes yang misalnya ada bagian Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan termasuk sejarah. Nah, ini semua sebenarnya seperti gabungan ya, gabungan antara pelajaran PPKN dan pelajaran sejarah ya. Nah, bagaimana cara kita contohnya bagaimana cara kita belajar sejarah ya? Sejarah itu dimulai dari misalnya yang seperti yang biasa kita pelajari, mulai dari sejarah purbakala, kemudian sejarah sebelum kemerdekaan, kemudian sejarah perjuangan bangsa, kemudian yang terakhir itu adalah sejarah reformasi. Nah, itu adalah pembagian periodisasi sejarah. Nah, tapi pertanyaannya, dengan begitu banyak fakta sejarah, bagaimana cara kita mempelajarinya ya? Nah, selain belajar dengan menggunakan buku misalnya atau dengan mengingat nama dan tanggal ya, sebenarnya sejarah itu sangat menarik ya. Ada berbagai macam cara untuk belajar sejarah ya. Misalnya ya, dalam pelajaran sejarah selalu ada peristiwa-peristiwa penting ya, peristiwa-peristiwa yang patut dicatat. Nah, dengan memfokuskan pada peristiwa-peristiwa itu, kita bisa mulai belajar ya dengan pemaknaan. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi ya, misalnya sejarah perjuangan bangsa ya, itu selalu ada makna di balik peristiwa ya. Jadi sejarah itu bukan hanya tentang nama dan tanggal ya, tapi ada banyak alasan, ada banyak cerita, atau bahasa kerennya itu ada banyak drama ya di baliknya. Nah, ini yang harus coba kita gali ya. Nah, contohnya misalnya kita bisa membuat catatan kronologi, kita bisa membuat timeline ya, kita bisa membuat mind mapping ya dari sejarah itu ya, atau kita juga bisa ya membuat sejarah itu menarik dengan melihat film biopik ya, atau film-film yang berlatar sejarah, itu membuat sejarah itu menjadi lebih hidup ya. Nah, kemudian dari peristiwa-peristiwa penting itu kita juga bisa membuat catatan ya. Misalnya ada begitu banyak catatan ya yang menarik yang bisa kita catat sendiri ya ketika kita mengamati perkembangan sejarah Indonesia. Ya, misalnya ya ada hal yang menarik ketika sejarah perjuangan bangsa ya. Saya kasih contoh ya. Kenapa misalnya ada pertanyaan kenapa bangsa Belanda memutuskan untuk melakukan politik etis ya. Kenapa? Karena politik etis ini begitu penting untuk Indonesia. Tanpa politik etis mungkin Indonesia tidak akan pernah merdeka. Ya, politik etis ini yang membuat bangsa Belanda memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia. Kemudian dari elit yang terdidik ini, mereka punya kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, dan akhirnya terwujudlah Indonesia. Nah, tapi ujungnya ini ada di politik etis. Ya, ujung pertamanya. Kemudian misalnya ya di dalam sejarah perjuangan bangsa ini yang menarik ya, di masa Soekarno misalnya. Di masa Soekarno itu ada begitu banyak pemberontakan. Ya, tapi pemberontakan yang paling menarik itu adalah tentang G30 SPKI ya, atau tentang komunisme ya. Nah, ini yang biasanya sangat sering ditanyakan baik itu secara tertulis maupun secara lisan, apa saja hal-hal yang terjadi pada masa itu ya, apa saja hal-hal yang menarik tentang kejadian ini ya, karena ternyata komunisme atau pemberontakan G30 SPKI ternyata ini banyak sekali aktor yang bermain ya. Mulai dari TNI AD, TNI AU, kemudian ada organisasi itu sendiri yaitu PKI, kemudian ada CIA, kemudian ada Soeharto, kemudian ada Jenderal Revolusi. Jadi semakin banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, sehingga mungkin ya bahkan kita sendiri tidak punya versi yang bisa disepakati oleh semua orang. Nah, ini adalah salah satu bagian sejarah yang menarik ya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian ada bagian sejarah yang menarik lagi berikutnya, yaitu misalnya pada era reformasi.
Wah, ini lebih menarik lagi dibandingkan tahun 65 ya, karena era reformasi tahun 98 ya, ini merupakan satu momentum sejarah ketika bangsa Indonesia bangkit untuk yang kesekian kalinya ya, bangkit dari tidur yang panjang ya, bahwa mungkin ada yang salah dengan cara kita berbangsa dan bernegara. Wah, ini sangat menarik ya pergolakan yang terjadi di tahun 98 ini, karena kita mulai memasuki era baru ya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling menarik tentu saja ya, fenomena yang terbaru ya, bahwa sekarang bangsa Indonesia yaitu sekarang mulai membangun bangsa kita menjadi lebih dihormati ya, dan lebih besar ya dibanding bangsa lain. Itu sejarah Indonesia modern ya. Banyak sekali cara belajar sejarah ya, dan tadi saya sudah bilang antara lain kita harus bisa ya melihat periodisasi sejarah ya, kemudian kita bisa melakukan kategorisasi, kita bisa belajar sejarah secara sistematis, tapi kita juga bisa melihat aspek-aspek lain dari sejarah. Misalnya kita bisa lihat makna di balik suatu peristiwa ya, kemudian kita bisa melihat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, kemudian alasan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu yang membentuk yang namanya peristiwa bersejarah ya. Dan peristiwa bersejarah ini selalu saja peristiwa yang penting dan mengubah nasib bangsa ini ya, dan kita banyak belajar dari situ ya, karena ada perubahan ya terhadap karakter bangsa ini. Nah, dari belajar sejarah ini begitu banyak yang kita dapatkan dari belajar sejarah ya, termasuk di dalamnya tadi sejarah perumusan Pancasila, kemudian pembentukan NKRI ya, kemudian konsep dari Bhinneka Tunggal Ika, semuanya ada di dalam sejarah ya. Kemudian berbangsa dan bernegara itu sendiri, konsep-konsepnya ada di dalam PPKN. Nah, tapi itu akan kita bahas di lain kesempatan ya. Untuk sementara ya demikian yang dapat saya sampaikan ya. Nama saya Hari, saya dari Panara Course ya, dan salam sukses.